Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah wa syukuri nikmatillah. La haula wa la quwata illa billahil aliyul azim. Guru sejati. Banyak perselisihan yang tidak sama memahami guru sejati. Ada yang memahami guru sejati itu ruh dalam diri, ruh atau nyawa. Itu bukan guru sejati. Yang pemahamannya seperti ini biasanya orang Jawa. Ruh itu sebagai pengamat dan mengambil keputusan dari bisikan dua sisi diri. Keempat nafsu yang diantara baik dan buruk. Guru sejatinya guru sejati adalah yang menciptakan jagat atau alam semesta ini. Marilah kita mengingat atau kembali ke cerita awal mula Nabi Adam alaihissalam diciptakan. Iblis protes, tidak terima, dan akhirnya untuk dites siapa yang lebih pandai di antara Adam, iblis, dan malaikat. Sebelum hal itu dilakukan atau dilaksanakan, Nabi Adam dibekali atau diajarkan apa-apa yang akan ditanyakan atau dibekali keilmuannya. Begitu juga orang yang mencari ilmu ma'rifat kepada zat yang zatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Wajib ada guru secara syariat atau guru wujud seperti kita, atau juga guru mursyid, dan guru mursyid hanya sebagai penghantar saja. Sedangkan yang wenang membuka hijab hanya Tuhan atau Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ma'rifat itu diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW dan Sayyidina Ali sebagai pintunya ilmu. Orang-orang yang beranggapan ma'rifat tidak diajarkan Nabi Muhammad SAW, yang demikian itu orang-orang yang gagal memahami agama. Dan itu hanya bersifat menghancurkan agama. Karena pondasinya agama itu iman, dan pondasinya iman wajib makrifat dulu baru beriman. Kalau tidak makrifat dulu, lalu apa yang diimaninya? Jawabannya berarti imannya bohong. Hukum bersaksi wajib ada yang disaksikan, yang berarti secara otomatis yang menyaksikan ada. Memang di umat Islam banyak yang merasa makrifat dan merasa makrifatnya yang tertinggi, akan tetapi tidak percaya dengan adanya zat yang disebut Allah subhanahu wa ta'ala. Biasanya ini terjadi pada mereka yang hanya iman satu sisi ayat ketuhanan yang menunjukkan keberadaan Tuhan dekat saja, dan ingkar dengan ayat yang menunjukkan keberadaan Tuhan di atas titik-titik. Dan mereka ingkar dengan seruan ayat, jangan samakan, jangan sekutukan Tuhan dengan makhluknya. Dan mereka beranggapan ruhnya sama dengan Tuhannya, sedangkan hakikatnya diri itu ruh, atau yang disebut jati diri itu ruh. Kiamatnya agama yang terdulu atau yang terdahulu sebelum umatnya Nabi Muhammad SAW, disebabkan umatnya menuhankan ruh. Ruh itu memang suci karena langsung diciptakan Tuhan atau ditiupkan. Tuhan maha suci, jangan samakan dengan apapun karena zatnya Tuhan wajib berbeda dengan semua makhluknya. Jangan samakan
Tuhan dengan Nur Muhammad, karena wujudnya Nur Muhammad membutuhkan yang menciptakan. Yang diciptakan itu disebut makhluk, yang menciptakan makhluk disebut Tuhan. Apabila kalian sebagai guru atau guru mursyid yang mengajarkan tauhid bermata sebelah atau iman hanya satu sisi ayat ketuhanan dan ingkar dengan sisi ayat lainnya, atau juga mengajarkan ingkar dengan seruan ayat, jangan samakan, jangan sekutukan zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala dengan makhluknya, maka di pundakmu nantinya di neraka akan dibebani oleh para murid atau pengikutmu. Jangan pernah ingkar dengan ayat Al-Quran, karena yang ingkar dengan ayat walaupun satu ayat disebut kafir. Bila salah iman, pastinya wassalam.